melewati masa-masa sulit dalam mencari sekolah untuk putri tercintanya, kini kabar menggembirakan tengah dirasakan aktris Asri Welas. Ya, wanita berusia 43 tahun itu akhirnya bisa bernafas lega. Usai sang anak, Rajwa Gilbram Rida Raharja, kini akhirnya sudah bisa bersekolah. Sebelumnya diketahui Gibran yang usianya akan genap 6 tahun memang santer dikabarkan sempat mendapatkan penolakan dari beberapa sekolah karena keterbatasannya dalam melihat. Putra kedua Asri Welas dengan Galih Ridho Raharja itu diketahui mengidap penyakit katarak kongenital sejak berusia 3 bulan. Lantas seperti apakah momen kebahagiaan Asri Welas bersama sang anak yang terus menunjukkan perubahan positif dalam penglihatannya? Dan seperti apa curahan hati Asri Welas saat kesulitan mencari sekolah untuk Ibran? What is it? Fire truck. It's a fire truck, fire engine. Gimana suaranya? Listen. Listen, sirene gimana suaranya? Gimana suaranya? Oh iya benar, fire engine. The bicycle. It's a bicycle. It's bicycle. Yeah. Apa? Sepeda. Apa deh? It's the police car. It's a police car. Yeah. Police Punya car. pejabat. Police. What is this? It's the helicopter. It's a helicopter. What is this? It's the bus. It's a bus. Kakak, what is this? It's the excavator. Yeah, it's an excavator. Yeah. Adek. Apa tuh, Dek? Adek apa ini? Adek. Oh, adek asik. Oke. Kak, apa ini Kak? Apa itu? Tawa. Ketawa. Ini gambar apa Kak? Sakit pusing. Sakit pusing. Kepalanya ya yang sakit ya. Nih ada lagi nih. Kepala nak. Iya sakit kepala ya. Kalau sakit kepala minum apa Kak? Ini apa? Minum obat. Lagi. Mana? Lagi. Apa itu? Sakit. Sakit pusing. Sakit. Kakak, ini gambar apa nih Kak? Sakit. Kaget. Hah? Kaget. Oh my god. Kaget. Hah? Kak, ini apa Kak? Gambar apa Kak? Panas. What is it? What the color? What is it? What is it? Blue. Blue. What is it? What is it? Yellow. Yellow. What is it? Green. Green. What is it? Red. Red. What is it? It's the orange. Orange. What is it? Pink. Yes. Stars dog. High five. Yay. What is it? Green. Green. Yeah. What is it, boy? Red. Red. Yellow. Nah ini ya, baru ini jadi aku boleh cerita sih, Ibran itu kan memang sudah bisa sekolah. Nah Ibran itu lahir dengan katarak ya. Nah memang sedang mencari sekolah inklusi kan, maksudnya sekolah yang bisa menerima Ibran apa adanya. Nah memang aku terus terang sedang mencari sekolah untuk Ibran. Nah kemarin tuh sempat ada yang menolak loh, ada yang menolak Ibran gitu. Maksudnya tanpa disurvei dulu bagaimana Ibran, bagaimana gitu ya. Kalau anak inklusi kan kita masih datang dulu bagaimana gitu. Tapi ternyata ada sekolah yang kenapa ya, mungkin dengan pemberitaan Ibran yang lahir dengan katarak jadi kayak padahal tadi ya aku mau pesan juga nih sama sekolah-sekolah. Maksudnya kalau jadi sedih ya. Maksudnya kalau anak ini bukan ini alhamdulillah Ibran bukan anak dengan kebutuhan khusus atau bukan anak yang maksudnya bukan yang ABK atau yang maksudnya
yang IQ-nya bagaimana. Ibran tuh bisa berkomunikasi baik, matanya hanya terbatas mata aja, cuma memang butuh inklusi. Tapi ada sekolah-sekolah yang takut gitu ya, maksudnya menerima anak-anak yang punya kebutuhan seperti itu gitu. Jadi aku juga sempet yang tanya sama sekolahnya, kok kenapa nggak lihat dulu Ibran, kenapa takut sama Ibran, kenapa maksudnya dengan anak-anak yang memang membutuhkan, kenapa bisa maksudnya diskriminasi gitu ya. Tapi ya nggak tahu juga ya, mudah-mudahan ada banyak sekolah-sekolah yang menerima anak dengan apa adanya ya gitu ya, maksudnya ya kan nggak ada yang mau anak dilahirin seperti Ibran, atau ibu-ibu deh yang punya anak dengan kebutuhan yang khusus gitu ya. Cuma aku sharing aja, mudah-mudahan sekolah-sekolah inklusi bisa melihat dulu atau survei dulu anak-anak supaya mereka punya masa depan nanti kalau nggak sekolah bagaimana kan gitu. Jadi ya seperti itu, maksudnya masalah yang aku hadapi di tahun depan. Mudah-mudahan Ibran bisa diterima di sekolah gitu ya, karena pengen banget dia bisa sekolah dan punya banyak teman, karena waktunya dia untuk masuk TK gitu ya. Cuma kenapa pada takut ya gitu ya, apa karena penderitaan waktu pemberitahuan Ibran punya kekhususan gitu ya, tapi kan nggak seperti itu gitu. Jadi maksudnya ini Asri Welas yang mendaftarkan aja mereka bisa bilang begitu. Nanti kalau misalnya siapa atau memang harus punya perlakuan khusus untuk anaknya, sehingga bagaimana? Jadi anaknya nggak bisa sekolah dong, ya kan? Gitu loh. Jadi mudah-mudahan ada banyak sekali sekolah-sekolah khusus yang inklusi atau untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus bisa menerima anak apa adanya sehingga bisa sekolah yang baik, dapat pendidikan gitu. Jadi baru kerasannya Mas Asri, ternyata mencari pendidikan yang sesuai dengan anak kita di Indonesia masih sulit ya. Masih menerima keterbatasan tuh masih sulit gitu. Jadi mudah-mudahan tahun depan di Indonesia banyak sekolah-sekolah inklusi atau dengan kebutuhan seperti Ibran dan teman-teman yang lain punya kesempatan untuk bersekolah sama seperti anak-anak lainnya. Aku menguatkan diriku sendiri untuk maksudnya untuk bilang Ibran pasti bisa, Ibran nanti sekolah yang baik gitu ya. Mudah-mudahan dapat tempat yang benar-benar menerima dia apa adanya gitu. Karena ya kesedihanku adalah ternyata pendidikan di Indonesia itu untuk anak-anak yang khusus masih sulit gitu. Karena kan dia memang baru masuk TK ya gitu. Jadi ini orang tua dengan anak-anak yang khusus itu mencari sekolah seperti ini. Jadi mudah-mudahan doaku tahun depan, mudah-mudahan pendidikan di Indonesia bisa menerima kekhususan untuk anak-anak yang lahir seperti Ibran dan teman. Ya aku baru nyoba 2 sih gitu. Yang pertama maksudnya menolak, maksudnya bilang kalau memang belum ada fasilitas itu, tapi ada tulisannya itu sekolah inklusi. Nah yang kedua ada tulisannya juga itu sekolah inklusi, tapi begitu tahu ini Ibran gitu ya, nah makanya pemberitaannya tuh seperti apa gitu. Padahal dia maksudnya bisa melakukan hal-hal ya, maksudnya terapinya udah seminggu 4 kali gitu, cuma itu tadi gitu. Mudah-mudahan banyak sekolah yang memperbolehkan anak dengan kondisi apapun ya kalau khusus kan memang ada kekhususan sehingga bisa menikmati pendidikan yang seperti anak-anak lain. Tak hanya Asri Welas, aktris lainnya yang kini juga tengah berjuang demi kesembuhan sang buah hati tercintanya juga sedang dijalani Oki Setiana Dewi. Anak bungsu Oki, Sulaiman Ali Abdullah yang genap berusia 2 tahun, terlahir dengan kondisi genetik yang sangat langka. Bocah kelahiran 16 November 2020 itu diketahui mengidap kelainan genetik langka bernama Prader-Willi Syndrome yang membuatnya tak menangis ketika saat dilahirkan. Dengan kelainan itu pula, sebuah dampak berupa lemah motorik yang membuat Sulaiman sulit berucap dan hingga ketidakmampuan merasa kenyang menjadi salah satu titik ketegaran Oki yang terus berjuang demi kesembuhan sang anak. Maka seperti inilah potret perjuangan Oki Setiana Dewi yang turut mendampingi putra bungsu kesayangannya ke rumah sakit.
Alhamdulillah Sulaiman sekarang umurnya sudah 2 tahun dan dengan perjuangan dari awal beliau lahir sampai hari ini kita masih terus dengan terapi setiap hari, fisioterapi, terapi bicara, terapi sensori dan banyak lainnya. Kemudian masih terus dengan suntik growth hormone setiap hari, masih terus bolak-balik rumah sakit, masih terus ngambil darah setiap berapa bulan sekali, masih terus diperiksa dengan tim dokter. Alhamdulillah perjuangan yang petualangan yang saya nikmati. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Sulaiman dalam keadaan yang progres yang baik, alhamdulillah. Kemarin waktu ke rumah sakit dokter juga mengatakan kami happy dengan keadaan Sulaiman, dan dokter juga mengatakan Boki nyangka nggak kalau anaknya yang dulunya bayinya seperti ini gitu ya, kan dia punya hipoton otot yang lemah, terus dia sekarang bisa jalan, bisa interaksi, bisa ketawa. Bagi saya ada jadwal-jadwal tertentu yang Sulaiman saya nggak bisa ganggu gugat, maksudnya orang lain nggak boleh ganggu jadwal saya, karena itu waktu saya untuk ketemu sama dokter. Karena Sulaiman itu kalau ke rumah sakit pasti dari pagi sampai maghrib, gitu. Karena dokternya kan nggak cuma satu. Sulaiman ini ketemu dengan berbagai macam dokter. Jadi kalau udah schedule-nya Sulaiman ke rumah sakit itu memang dikosongin itu untuk khusus untuk bawa Sulaiman ke rumah sakit. Seminggu, kalau kemarin saya dimudahkan oleh beberapa dokter. Kalau ke rumah sakit sering karena masih terapi ya, mungkin seminggu 3-4 kali lah ke rumah sakitnya. Tapi kalau untuk ketemu dokter secara berkala sekarang juga udah canggih sebenarnya. Bisa kalau untuk konsultasi doang bisa pakai handphone ya, telekonsul gitu. Tentu tidak mudah ya, saya seorang ibu dengan 4 anak, apalagi Sulaiman juga bolak-balik ke rumah sakit. Pertama tentu saya harus berterima kasih kepada Allah karena adanya support system. Tentu saya nggak bisa sendiri, ada suami, ada orang-orang di sekitar yang turut membantu saya dalam menjalankan tugas. Dokter juga kasih pesan kepada saya untuk ngasih semangat juga ke ibu-ibu di luar sana untuk jangan putus asa, jangan hilang semangat, jangan menangis terus-menerus. Kita harus sehat supaya kita punya energi untuk bisa melakukan yang terbaik untuk anak kita gitu. Selalu minta pada teman-teman semua untuk jangan pernah kita kehilangan harapan, jangan pernah kita kehilangan semangat, karena kalau orang tuanya kehilangan semangat, anaknya bergantung kepada siapa, sementara anak butuh orang tua. Jadi jangan fokus kepada kisah-kisah kesedihan orang lain, kita fokus pada kisah sukses, keberhasilan yang banyak di luar sana, jadi teman-teman bisa bersemangat dan punya harapan.